Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Devi Fitriana Raini, biasa dipanggil Ibu Devi. Sebenarnya kita hari ini mau ngapain sih? Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Siapa coba di sini yang udah tahu aljabar? Siapa yang udah pernah belajar? Ayo. Sebenarnya apa sih Bu aljabar itu? Jadi aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada pertemuan kita kali ini, aljabar yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Setelah mengetahui arti dari aljabar, kemudian kita akan membahas tentang unsur-unsur aljabar. Jadi unsur aljabar yang pertama yaitu variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan yang keempat suku. Jadi apa sih Bu artinya dari unsur-unsur aljabar ini? Yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Biasanya unsur ini dilambangkan dengan huruf abjad kecil. Misalnya 5x plus 6y min 5, maka variabelnya adalah x dan y karena x dan y adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Yang kedua yaitu koefisien. Apa itu koefisien? Jadi koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel. Jadi misalnya 5x plus 6y min 5, maka koefisiennya adalah 5 koefisien dari x dan 6 adalah koefisien dari y. Yang ketiga yaitu konstanta. Apa sih Bu konstanta itu? Jadi konstanta adalah suatu bilangan yang tidak memiliki variabel. Jadi apa contohnya? 5x plus 6y min 5. Jadi min 5 ini adalah konstanta karena dia tidak memiliki variabel. Yang terakhir ada suku. Apa sih suku itu? Jadi suku adalah suatu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus dan min. Misalnya ada 5x plus 3, maka 5x merupakan suku pertama dan 3 merupakan suku kedua yang dipisahkan oleh tanda positif di tengah, 5x plus 3. Jadi 5x merupakan suku pertama dipisahkan oleh tanda plus di tengah dan 3 merupakan suku kedua. Bentuk-bentuk suku aljabar itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu trinomial. Trinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Misalkan ada 12x min 10y plus 3, memiliki 3 suku yang disebut dengan trinomial. Yang kedua yaitu ada binomial. Apa sih itu binomial? Binomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Misalnya ada 7x plus 8y atau 8a plus 5b, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada monomial. Apa sih itu monomial? Monomial adalah suatu bentuk aljabar yang memiliki satu suku. Hanya memiliki satu suku. Misalnya 7x atau 10, dia hanya memiliki satu suku saja. Yang keempat yaitu polinomial. Apa sih polinomial itu? Jadi polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari lebih dari 3 suku. Jadi bisa 4, 5, dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan 12x min 10y plus 3x plus 6. Jadi dia terdiri dari 4 suku yang disebut dengan polinomial atau lebih dari 3 suku. Berdasarkan jenisnya, suku dibedakan menjadi 2, yaitu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Jadi suku sejenis adalah sebuah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang berlawanan atau tidak sama. Contohnya apa? Contohnya suku sejenis yaitu misalkan ada 4xy kuadrat plus 6xy kuadrat. Jadi sama-sama memiliki variabel x, y, dan sama-sama memiliki kuadrat. Sedangkan suku yang tidak sejenis misalkan 6x plus 7xy kuadrat.
itu tidak sejenis karena yang satu bervariabel X saja dan yang satunya bervariabel XY, yang satunya tidak berpangkat, yang satunya berpangkat. Itu adalah suku yang tidak sejenis. Selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi pengurangan atau penjumlahan dalam bentuk aljabar itu bisa dilakukan apabila memiliki suku yang sama. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan apabila memiliki suku dan variabel yang sama. Rumus dari bentuk penjumlahan aljabar yaitu AN plus BN sama dengan A plus B dikali N. Sedangkan rumus pengurangan bentuk aljabar yaitu AN min AB sama dengan A min B dikali N, di mana A dan B adalah koefisien dan N adalah variabel. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas contoh soal dari aljabar. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Soalnya, tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. A. 3xy plus 3 plus 4xy plus 1. Jadi cara mengerjakannya yang pertama kumpulkan dulu variabel yang sama. Di sini ada variabel xy dan xy juga. Lalu kita buat di sebelahnya sama dengan 3 ditambah 4, xy-nya kita keluarkan, lalu ditambah 3 ditambah 1. 3 ditambah 4xy ini dari sini dan ini karena dia memiliki variabel yang sama, kita kelompokkan di sebelah kiri. Lalu 3 ditambah 1 berasal dari sini dan ini, kita kelompokkan karena sama-sama tidak memiliki variabel, kita kelompokkan di sebelah kanan. Lalu kita jumlah sama dengan 3 ditambah 4, 7, xy-nya tetap, ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 7xy plus 4. Kemudian yang B soalnya 3x plus 4xy plus 2 ditambah 3 plus 4x plus 2xy. Caranya sama, yang pertama kita kumpulkan dulu sesuai variabel yang sama. Jadi di sini ada variabel x, variabel xy dan tidak bervariabel. Yang pertama kita mengumpulkan yang memiliki variabel xy. Di sini ada 4xy ditambah 4xy berasal dari sini, lalu ditambah 2xy ditambah lagi 3x maksudnya, maaf, 3x ditambah lagi 4x. Kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama ya, kita kelompokkan, lalu ditambah 2 ditambah 3 karena tidak memiliki variabel, sama dengan 4xy plus 2xy sama dengan 6xy ditambah 3x plus 4x sama dengan 7x ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya yaitu 6xy plus 7x plus 5. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu tentukan hasil penjumlahan dari yang A 20A plus 5 plus B dan 4B plus 6A. Caranya sama seperti nomor 1 tadi, kita kelompokkan sesuai variabel yang sama. Jadi sama dengan 20A ditambah 6A ditambah B ditambah 4B ditambah lagi 5 yang tidak memiliki variabel. Selanjutnya dijumlahkan 20A ditambah 6A sama dengan 26A ditambah B ditambah 4B sama dengan 5B plus 5. Jadi jawabannya adalah 26A plus 5B plus 5. Untuk yang B, di sini ada variabel X dan Y. Cara pertama kita kumpulkan lagi. Yang pertama X. Jadi di sini ada min 6X plus 12X
ditambah min 8Y ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Jadi ditambah 7Y. Kemudian ditambah lagi 4 plus 5. 4 plus 5 sama dengan min 6X di plus 12X sama dengan 6X di plus min 8Y ditambah 7Y sama dengan min Y ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 9 sama dengan 6X. Positif bertemu negatif hasilnya negatif. Negatif Y plus 9. Jadi hasilnya yaitu 6X min Y plus 9. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal pengurangan. Di sini ada nomor pertama. Tentukan hasil pengurangan dari bentuk aljabar yang A 5XY dikurang XY. Caranya sama seperti yang penjumlahan tadi, kita kumpulkan sesuai dengan variabel yang sama. Di sini memiliki variabel XY karena sudah sama-sama memiliki variabel XY. Jadi tinggal kita kurangkan, yaitu sama dengan 5XY dikurang XY. XY ini bernilai 1, berarti sama dengan 5 dikurang 1 tutup kurung XY. Jadi hasilnya sama dengan 4XY. Selanjutnya untuk yang B, soalnya 3Y min 5Y. Sama-sama sudah memiliki variabel Y, sama seperti nomor 1 yang A. Langsung saja kita kurangkan, sama dengan 3 dikurang 5Y sama dengan 3 dikurang 5 sama dengan min 2Y. Jadi hasilnya adalah min 2Y. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini soalnya tentukan hasil pengurangan dari yang A 7X dikurang min 4Y dikurang min 3X dikurang 3Y dikurang 3. Di sini pertama-tama kita kelompokkan dulu sesuai variabel yang sama. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Yang pertama yaitu variabel X. Di sini 7X dikurang negatif 3X dikurang negatif 4, negatif 4Y dikurang 3Y tutup kurung dikurang 3 yang tidak memiliki variabel. Dijumlahkan 7X min 3X, min ketemu min hasilnya positif, jadi 7X ditambah 3X tutup kurung dikurang negatif 4Y dikurang 3Y sama dengan hasilnya min 7Y dikurang 3. Dijumlahkan sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10X. Negatif bertemu negatif hasilnya positif, 7Y dikurang 3. Jadi hasilnya yaitu 10X plus 7Y dikurang 3. Untuk soal yang B, yaitu soalnya 5M dikurang 8N dikurang 3M dikurang 4N dikurang 7. Kita kumpulkan sesuai variabel yang sama, jadi sama dengan 5M dikurang 3M dikurang 8N dikurang 4N dikurang 7. Yang terakhir tidak memiliki variabel, sama dengan 5 dikurang 3M yaitu 2M, negatif 8N dikurang 4N yaitu negatif 12N dikurang 7. Jadi hasilnya yaitu 2M dikurang 12N kurang 7. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.